Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Selamat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil mahsyar kelak nantinya. Yang saya hormati, Ibu dosen Elpira selaku dosen di kelas akuntansi syariah 4D dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi. Adapun saya di sini yaitu saya selaku moderator dari kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Dedi Damhuri, Siti Tasya Julaika Harahap, Elsa Pinika Purba, dan Amira Salsabira Aprasyombing. Di sini izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Manajemen Kartu Plastik, yang mana yang pemateri pertama akan dibacakan oleh Siti Tasya Julaika Harahap, lalu selanjutnya Elsa Purba, dan selanjutnya oleh Amira Salsabira Aprasyombing, dan saya selanjutnya. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, Siti Tasya Julaika Harahap. Saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siti Tasya Zulaika Harahap. Saya akan membacakan materi mengenai manajemen kartu plastik. Yang pertama adalah pengertian kartu plastik. Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM. ATM biasa tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, pusat hiburan, dan juga perkantoran. Penggunaan kartu plastik di Indonesia sendiri masih terbilang relatif baru, yaitu baru sekitar tahun 80-an. Pelopor pengembangan usaha kartu plastik di Indonesia ini sendiri dilakukan oleh Citibank dan Bank Duta. Saat ini kartu plastik juga beredar semakin luas. Yang selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu plastik melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu kredit itu sendiri. Dalam sistem kerja kredit card ada 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama bank atau perusahaan pembiayaan, baik sebagai penerbit ataupun pembayar. Yang kedua adalah pedagang atau merchant, sebagai tempat belanja seperti hotel, supermarket, pasar swalayan, tempat-tempat hiburan, restoran, dan tempat-tempat lainnya di mana bank mengikat perjanjian. Dan yang terakhir ada pemegang kartu atau card holder, yaitu nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi. Selanjutnya, sistem kerja kartu plastik. Sistem kerja kartu kredit adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan kartu, dan pihak-pihak pedagang atau merchant. Sistem kerja kartu plastik mulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelanjaan, sampai dengan pengalihan yang dilakukan oleh lembaga pembayaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat. Selanjutnya, bank dan lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah. Kemudian diserahkan kepada nasabah tersebut. Selanjutnya, dengan kartu yang telah disetujui, pemegang kartu berbelanja di satu tempat dengan bukti pembayarannya. Apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti transaksinya. Kemudian, pihak pedagang akan menagihkan ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksinya dengan nasabah. Lalu, bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada merchant sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu. Dan yang terakhir, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan bunga dan denda. Selanjutnya ada jenis-jenis kartu kredit. Jenis-jenis kartu kredit yang ada saat ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama dilihat dari sisi fungsi. Yang pertama adalah charge card, merupakan kartu kredit di mana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada credit card. Credit card adalah suatu sistem di mana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus angsuran pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada debit card. Debit card merupakan satu kartu yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank di mana pada saat membuka kartu. Dengan pendebitan tersebut, maka sejumlah uang nasabah yang sesuai dengan nominal transaksi berkurang dan dikreditkan kepada rekening pedagang tempat nasabah berbelanja. Selanjutnya ada cash card. Cash card merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di teller bank. Namun pembayaran cash ini tidak dapat dilakukan di luar bank. Yang terakhir ada cek guaranti, merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk penarikan uang tunai. Yang kedua dilihat berdasarkan wilayahnya. Ada yang pertama namanya kartu lokal. Kartu lokal merupakan kartu kredit yang hanya dapat digunakan dalam satu wilayah tertentu. Misalnya di wilayah negara Indonesia. Contoh jenis kartu ini adalah BCA Card. Lalu yang kedua adalah kartu internasional. Kartu kredit yang dapat dilakukan lintas negara atau dapat digunakan di seluruh negara. Contoh jenis kartu ini adalah Visa Card, Mastercard, Diners Card, dan American Card. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Pinika Putri Purba, NIM 02203159. Saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Kartu Plastik. Saya akan menjelaskan cara memilih kartu kredit. Setiap nasabah memegang kartu kredit selalu mendambakan berbagai kemudahan dan keuntungan. Cara memilih jenis kartu kredit yang baik dapat dilihat dari berbagai segi. Secara umum, kartu kredit dikatakan baik apabila yang pertama, persyaratan untuk memperoleh kartu kredit ringan. Kedua, proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele. Ketiga, mempunyai jaringan yang luas sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan. Keempat, kartu harus dapat digunakan dengan multifungsi. Kelima, penggunaan kartu memberikan rasa bangga terhadap pemakainya. Keuntungan dan kerugian kartu kredit. Bagi nasabah pemegang kartu dengan memiliki kartu kredit baik yang dikeluarkan oleh bank maupun lembaga pembiayaan diharapkan akan memberikan keuntungan. Adapun keuntungan yang diperolehnya antara lain sebagai berikut. 1. Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan yaitu iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Peroleh iuran ini sangat besar setiap tahunnya. Bunga yang dikenakan pada saat belanja per bulan jika nasabah belanja atau mengambil uang tunai per bulan dikenakan bunga dari nasabah tersebut. Dan jika terlambat melakukan pembayaran,
maka dikenakan bunga. Jika semakin besar yang menunggak, maka semakin besar perolehan bunganya. Ketiga, biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM. Biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga. Keuntungan bagi pedagang. Pertama, dapat meningkatkan omset penjualan. Kedua, pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang bayar tunai untuk berbelanja dan menggunakan terkadang yang tidak perlu, karena itu nasabah sebagai merehat membebankan biaya tambahan untuk setiap melakukan transaksi dan kerugian lainnya. Adanya limit yang diberikan terkadang terlalu kecil. Selanjutnya, persyaratan pemegang kartu. Persyaratan untuk memperoleh kartu plastik tergantung bank atau lembaga yang mengeluarkannya. Secara umum, yang dipersyaratkan hampir tidak jauh berbeda antar satu dengan lembaga lainnya. Adapun persyaratannya untuk memperoleh kartu kredit secara umum, yang pertama, nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disiapkan oleh lembaga penerbit, menyerahkan fotokopi bukti diri seperti KTP, menyerahkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Yang kedua, pihak-pihak atau lembaga melakukan penelitian langsung ke alamat calon pemegang kartu dan lewat telepon, dan penelitian juga ditunjukkan ke lembaga. Ketiga, melihat daftar blacklist nasabah. Kelima, pihak bank atau lembaga pembiayaan menyetujui penerbit kartu jika dari hasil penelitian dianggap layak dan mengirimkan kartu kepada nasabah. Sekian yang saya jelaskan hasil presentasi kami. Saya kembalikan kepada teman-teman saya yang ingin melanjutkan hasil presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amira Salsabila akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu pelayanan ATM. Salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam penggunaan kartu kredit adalah ATM. ATM ini merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur. Kemudian lokasi ATM tersebar di berbagai tempat-tempat strategi. Pengertian ATM dewasa ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi anjuran tunai mandiri. Pelayanan yang dapat diberikan oleh mesin ATM antara lain penarikan uang tunai. Dalam hal ini, jumlah penarikan dibatasi kepada jumlah tertentu tergantung dari limit yang diberikan. Kemudian jumlah penarikan dalam satu mesin ATM yang pun dibatasi. Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek atau BG. Dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. Dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek saldo rekening nasabah dan pelayanan lainnya. Sedangkan manfaat lain yang dapat diberikan oleh ATM di samping yang di atas adalah praktis dan efisien dalam pelayanannya. Pengoperasiannya mesin ATM relatif mudah, melayani 24 jam termasuk hari libur, menjamin keamanan dan privasi, memungkinkan mengambil uang tunai lebih dari 1 kali sehari, terdapat di berbagai tempat yang strategi. Materi selanjutnya, kartu plastik syariah atau syariah card. Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud para pihak di sini yaitu penerbit kartu. Saat ini, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai pemegang otoritas berkaitan dengan fatwa kehalalan pada perbankan syariah
telah mengeluarkan fatwa tentang syariah card yang dikeluarkan pada tahun 2006. Hingga saat ini beberapa bank sudah menerbitkan kartu kredit syariah atau syariah card. Adapun tujuan diterbitkannya kartu kredit syariah yaitu untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran bagi pemegang kartu yang dapat repot untuk membawa uang cash yang banyak, serta bisa digunakan waktu penggunaannya serta didasari dengan akad atau kesepakatan bersama antara pemegang kartu dan penerbit kartu. Memiliki sifat yang fleksibel sehingga kartu kredit yang syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang tidak boleh mengandung unsur riba, tidak mendorong masyarakat berkonsumsi berlebihan atau israf, serta tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan prinsip syariah card. Atau selanjutnya, dasar hukum kartu kredit syariah. Dasar hukum kebolehan syariah card berdasarkan dalil-dalil antara lain Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji dan umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Islam mengajarkan hambanya untuk selalu memenuhi janji atau akad. Dalam kartu kredit terdapat beberapa akad yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yaitu pihak penerbit kartu dan pihak pemegang kartu. Di dalam prinsip syariah kartu kredit syariah itu adanya prinsip tolong-menolong sesuatu umat muslim untuk menghindari riba yang ada dalam kartu kredit syariah demi menciptakan kemaslahatan bersama. Al-Hadis telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab, tidak. Maka beliau mensolatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain. Rasulullah pun bertanya, apakah ia mempunyai hutang? Mereka menjawab, ya. Rasulullah berkata, solatkanlah temanmu itu. Beliau sendiri tidak mau mensolatkannya. Lalu Abu Qatobah berkata, saya menjamin utangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan jenazah tersebut. Kaidah-kaidah fikih dan pendapat ulama berkaitan dengan kafalah atau qard dan ijarah. Syariah qard dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kebolehan transaksi ini diperkuat dengan kaidah fikih, yaitu yang berarti pada dasarnya semua bentuk akad muamalah boleh dilakukan kecuali ada akad yang mengharamkannya. Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama dan musyarakah. Termasuk di dalam transaksi syariah card, kecuali yang tegas sudah diharamkan seperti menimbulkan kemudaratan, tipuan, judi maupun riba. Kaidah-kaidah fikih lain yang digunakan DSN sebagai dasar hukum fatwa ini yang artinya kesulitan dapat menarik kemudahan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Dedi Damuri akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana materinya yaitu prinsip syariah dalam kartu kredit. Yang pertama, syara telah melarang dengan tegas tidak boleh adanya riba. Sebesar apapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba hukumnya jelas-jelas diharamkan. Yang kedua, yaitu israf. Menurut bahasa artinya menafkahkan atau membelanjakan sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun batasan penggunaan syariah card yaitu yang pertama tidak boleh menimbulkan riba, yang kedua tidak boleh dipergunakan dalam transaksi yang haram ataupun maksiat, yang ketiga tidak boleh mendorong israf atau pengeluaran yang berlebihan, yang keempat tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas, yang kelima pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tepat pada waktunya. Materi selanjutnya yaitu akad-akad dalam syariah card. Yang pertama yaitu akad ijarah atau disebut sewa. Dengan menggunakan akad ini, nasabah dikenakan cek sewa
atau penggunaan jasa kartu pembiayaan syariah atau sering disebut dengan wakalah bil uzroh. Yang kedua, akad qard atau pinjaman. Di sini akad ini merupakan pinjaman yang baik. Disebut pinjaman yang baik karena pinjaman tersebut tidak diberikan bunga atau imbalan. Yang ketiga, akad kafalah atau saling menanggung. Sini bank penerbit kartu pembiayaan adalah menjamin atau penjamin kafil atas pemberian kafalah tersebut. Bank syariah dapat memberikan fee atas jasa tanggungannya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional. Adapun persamaan antara kartu kredit syariah dan konvensional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, iuran tahunan. Yang kedua, pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu kartu hijau, kartu gold, dan kartu platinum. Yang ketiga, menggunakan jasa layanan penyedia kartu global atau Mastercard. Perbedaan yang mendasar antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah yaitu yang pertama, kartu kredit konvensional. Kartu kredit ini mengutamakan adanya bunga sebesar 3-4% per bulannya sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Nilai ini berbentuk bunga sehingga dalam 1 tahun saja bunganya bisa mendekati nilai transaksi awal. Yang kedua, kartu kredit syariah. Perhitungan pada kartu kredit syariah ini tidak berdasarkan pada dimulai tanggal posting, tetapi dimulai setelah tanggal jatuh tempo. Jadi kartu syariah tidak memperhitungkan kembali nilai awal transaksi, jumlah hari hutang serta tidak memperhitungkannya. Adapun kesimpulannya, yaitu kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank. Kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat-tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM atau Automated Teller Machine. Keuntungan bagi pemegang kartu adalah rasa aman, efisien, dapat melakukan penarikan tunai dan praktis, atau gengsi tersendiri yang didapat oleh pemegang kartu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Jika ada penggunaan kata yang salah, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.